Kenapa nggak eh, kita ngomongnya yang pemimpin yang lebih berpengalamannya aja nih yang nggak maju? Kenapa sih nggak mau bersaing sama pemimpin muda? Kan kalau misalkan pun nggak setuju, ya udah perangnya di sana gitu. Banyak banget kayak apa sih, ada namanya FEB Julid, Ya, terus ada juga kayak ya pokoknya yang berkontroversi lah gitu kan. ya. Nah itu pendapat dari Kang Arya sendiri tuh kayak gimana sih Kang? Halo semuanya, selamat datang di Cast KPSDM BEM FEB Unpad. Dan sekarang di sini aku nggak sendiri, aku ditemenin sama Kang Arya, Wakil Ketua BEM FEB Unpad. Halo Farah, halo semuanya. Halo Kang Arya, gimana nih Kang Arya kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik aja. Di bulan puasa ini kita lagi berusaha untuk nahan hawa nafsu. Dan semoga goal sampai nanti lebaran. Oke, berarti puasanya masih lancar-lancar aja kan Kang? Alhamdulillah. Kalau Farah sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Puasanya full sejauh ini? Sejauh ini ada yang bolong sih. Oh, Kan pasti. biasa perempuan deh. Iya. Oke, kali ini di Dikes ini kita tuh bakal bahas tentang pemimpin muda nih Kang Arya. Oke, menarik banget nih. Oke, aku langsung aja kali ya mulai Ya, podcastnya. boleh. Oke, gini deh. Menurut Kang Arya, gimana sih kalau pemimpin muda diberikan tanggung jawab lebih, dan gimana dampaknya ke suatu organisasi, apakah itu memiliki dampak yang besar atau tidak gitu? Oke, aku izin jawab ya. Sebelum kita masuk ke pertanyaan, mungkin aku kenalin ulang ya. Oke, halo teman-teman semua, kenalin nama aku Wahyu Pramanahara Putra. Aku dari Ekonomi Islam 2020, dan tadi kata Farah di BMFEB, aku menjadi, alhamdulillah di tahun ini aku menjadi Wakil Ketua BEM FEB 4 tahun 2022. Untuk menjawab pertanyaannya tadi, sebenarnya emang harus dibedah dulu sih. Maksudnya pemimpin muda ini memimpin satu apa gitu. Apakah memimpin satu pemerintahan, atau memimpin satu organisasi, atau sebagai ketua pelaksana gitu untuk memimpin acara. Kalau menurut aku sendiri, dampaknya pasti akan besar ya. Orang-orang yang ingin berperan di satu organisasi atau di satu pemerintahan ataupun di kepanitiaan itu akan memiliki dampak besar. Cuman yang kita pikirin kalau di organisasi itu pastinya kalau pemimpin muda ada juga dibarengi dengan learning by doing gitu. Jadi di mana pemimpin muda ini harus belajar sambil melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin. Menurut aku dampaknya pasti akan besar karena di sana dia akan membuat inovasi. Jadi ya tergantung mereka ngejalaninnya seperti apa, Far, dan juga tergantung pengalamannya, terus juga bidangnya apa. Kalau di pemerintahan menurut aku banyak juga ya pemimpin muda, kayak misalkan Nadiem Makarim, Pak Nadiem di kementeriannya bagus banget kan ide-idenya, bla bla bla. Jadi emang tergantung apa yang diinovasikannya nanti gitu sih. Jadi menurut aku nggak ada masalahnya misalkan pemimpin muda mau berdampak besar untuk satu organisasi ataupun satu institusi pemerintahan gitu. Oh berarti kayak balik lagi ke dirinya sendiri gitu kali Betul, ya Kang? betul. Oke, kita lanjut aja kali ya Kang ya ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Kang Arya nih, apa sih kriteria pemimpin yang baik gitu? Oke, kalau aku sendiri punya beberapa kriteria sih. Yang paling utama itu adalah mengayomi. Dimana pemimpin itu emang harus mengayomi. Misalkan sekarang aku di BEM FEB 4, aku harus mengayomi teman-teman FEB 4 nih yang punya saran, yang punya kritik ataupun yang punya apresiasi untuk disalurkan ke pihak-pihak yang berwenang gitu. Misalkan kayak dekanat dan lain-lainnya. Lalu yang kedua itu berretorika yang bagus atau komunikatif. Terus yang ketiga itu penulis yang hebat. Jadi aku pernah ada satu quotes ya. Jadi pemimpin yang baik itu adalah ketika dia yang berretorika dan penulis yang seperti reporter, retorikanya seperti reporter juga gitu. Jadi itu kriteria pemimpin yang aku gaungi sekarang gitu. Jadi tadi pengayom, retorika yang bagus, dan juga penulis yang ulung gitu. Oke, berarti pemimpin yang baik tuh harus bisa mengayomi anggota-anggotanya gitu ya? Yeah. Oke, terus lanjut aja kali ya Kang ya? Boleh. Oke, terus menurut Kang Arya nih, apakah suatu pengalaman itu merupakan suatu hal yang penting kalau misalnya orang mau jadi pemimpin gitu Kang? Oke, kalau
Aku belum dapat nih pertanyaannya, coba diulang dulu. Oh, oke. Menurut Kang Arya nih, Ya. kalau misalnya orang mau menjadi pemimpin, apakah kayak harus memiliki pengalaman, dan apa pengalaman itu suatu faktor yang penting gitu untuk menjadi suatu seorang pemimpin? Iya. Kalau dari aku sendiri, pengalaman itu hal yang paling penting yang dimiliki oleh seorang pemimpin ya. Tetapi bukan berarti orang-orang yang nggak berpengalaman nggak pantas juga jadi pemimpin. Jadi aku tuh biasanya kategoringin juga kayak tadi ya. Ini pemimpinnya di mana dulu? Di kepanitiaan, di kepanitiaannya juga tergantung sebesar apa gitu, terus organisasi atau institusi pemerintahan. Menurut aku pengalaman itu ya hal yang penting kalau misalkan mau menjabat di dimanapun. Terus kalau di kepanitiaan, aku pribadi nggak terlalu melihat ya pengalaman itu, misalkan dia jadi ketua pelaksana satu acara yang bukan terlalu besar gitu. Cuman kalau yang besar emang itu juga salah satunya. Terus kalau organisasi, kemarin kan juga ada tuh bidding dari BMKM FEB 4 sama untuk bidding menteri maksudnya. Terus kita juga cari kan, ada juga angkatan yang 21 di situ. Biasanya kan menteri itu angkatan 20. Sekarang juga ada yang angkatan 21. Nah, di situ kita pertimbangkan juga dari pengalamannya, kinerjanya dan lain-lain. Jadi intinya menurut aku pengalaman itu emang penting, tapi nggak jadi hal yang nomor satu. Begitu sih kira-kiranya. Oke, berarti kayak suatu faktor pelengkap gitu seorang pemimpin gitu ya Kang ya? Ya benar banget, karena emang kalau kita lihat, misalkan kamu mau milih pemimpin pasti dilihat kan track recordnya seperti apa, iya, gitu kan. Ya. Kita harus cari yang paling bagus dan yang paling terbaik gitu sih. Oke. Terus nih Kang, kalau misalnya dia punya pengalaman kayak tadi apa yang Kang Arya sebutkan, itu satu faktor yang pendukung gitu ya untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, dia punya pengalaman tapi dia tuh nggak kompeten sebagai pemimpin gitu Kang. Itu gimana tuh? Ini contohnya berarti kayak ada misalkan dia jadi menteri atau ketua pelaksana, tapi dia nggak bagus ya pada saat menjalankan. Nah, itu kan jadi faktor penilaian juga. Orang kan di sana juga bisa berubah tuh ya, bisa ngevaluasi dirinya sendiri apa aja jeleknya dari dia itu apa aja sih. Jadi menurut aku emang harus dipastikan dulu. Misalkan pemimpin ini mau nyalonkan lagi jadi seseorang yang lain ya, jadi di jabatan yang lain. Aku sebagai selektornya atau nanti aku sebagai pemilihnya, aku harus tahu dulu apakah dia memang betul-betul gitu. Kita bisa ngelihat dari rencananya dia. Biasanya kan menteri itu atau calon-calon pemimpin tuh bikin grand design-nya. Nah, kita lihat di sana apakah mereka layak atau tidak gitu. Terus dari cara dia ngobrol juga tuh sama orang-orang. Dia udah sharing kemana aja gitu misalkan. Terus ya komitmen dia sendiri gitu. Kan harus bertanggung jawab juga jadi pemimpin kan. Iya, benar-benar. Misalkan ke depannya dia tetap sama seperti dia terakhir menjabat, itu akan bahaya juga. Nah, itu jadi catatan besar buat selektornya gitu sih kalau menurut aku. Oke, berarti balik lagi ke ini kali ya, track record, pasti dia belajar dari pengalaman-pengalaman, nanti dia akan bisa kompeten kali gitu kali ya Kang? Iya begitu. Oke, kita lanjut ya Kang. Terus menurut Kang Arya nih, kan kalau sekarang kan kita bahasnya tentang pemimpin muda. Nah, kalau dari Kang Arya sendiri, kalau kriteria umur itu menjadi faktor nggak sih buat jadi seorang pemimpin gitu? Kayak misalnya harus pemimpin itu harus yang lebih tua atau yang lebih muda atau gimana tuh Kang? Kalau menurut aku sendiri, aku nggak merasa itu menjadi hal yang benar-benar dipertimbangkan ya, karena kalau di mahasiswa, organisasi mahasiswa, misalkan pun banyak juga nih yang masih maba tapi mau jadi menteri misalkan, mereka bisa gitu untuk menjalankannya. Tadi aku bilang kalau misalkan mereka kita lihat dulu kan dari grand design-nya, dari kemampuannya, pengalamannya, kriterianya. Jadi menurut aku umur tuh nggak terlalu penting sih untuk dilihat, kecuali emang di institusi pemerintahan. Pemimpin muda emang banyak, cuman kan kita juga harus melihat banyak banget tuh faktor-faktor, karena mereka akan menjadi pelayan masyarakat yang digaji. Jadi emang harus diperhatikan kalau misalkan di sisi pemerintahan. Cuman kalau yang di Ormawa, menurut aku itu bukan menjadi salah satu faktor banget nih, ini nggak bisa jadi pemimpin karena umur, ya enggak sih, itu nggak banget menurut aku gitu. Berarti lebih dilihat ke pengalaman sama track recordnya daripada umur kali ya Kang ya? Ya betul, track recordnya daripada umur, benar. Ya, oke.
Lanjut kali ya Kang ya. Yeah. Menurut Kang Arya nih, misalnya ada seorang pemimpin muda dan dia tuh punya anggota yang lebih tua daripada pemimpinnya. Terus tuh karena hal itu terjadi perbedaan pendapat yang alot saat melakukan suatu musyawarah, karena dia tuh nggak percaya atas pemimpinnya karena umurnya, misalnya karena lebih muda, karena dia anggota tuh merasa karena dia lebih tua jadi pengalamannya lebih banyak dan dia kayak kurang percaya sama pemimpinnya karena lebih muda gitu Kang. Nah menurut Kang Arya itu gimana? Menurut aku ya itu preferensi masing-masing sih. Aku nggak bisa nyalain preferensinya. Cuman kalau misalkan sesuai pertanyaan kamu, hal-hal seperti itu menurut aku kurang tepat sih ya untuk dilakukan. Karena di situ berarti di musyawarah pemimpin mudanya yang mau maju. Iya. Oh kondisinya kayak gitu ya? Iya. Ya kalau menurut aku sendiri, kenapa nggak kita ngomongnya yang pemimpin yang lebih berpengalamannya aja nih yang nggak maju. Kenapa sih nggak mau bersaing sama pemimpin muda? Kan kalau misalkan pun nggak setuju, ya udah perangnya di sana gitu. bukan malah nggak suka apa gimana menurut aku sih. Terus kita juga ngelihat sih, maksudnya di sini alasannya apa? Apakah jelas atau enggak? Apakah karena track recordnya? Apakah karena pencapaian sebelumnya? Atau emang karena emang nggak suka aja? Itu kan ada perbandingannya ya. Bener. Nah kita harus lihat di sana. Kalau misalkan emang sesuai dan emang selaras, menurut aku nggak masalah. Pemimpin muda ya juga bukan berarti yang harus diberi kesempatan terus kan. Ya kalau misalkan di sana kondisinya memang seperti itu, dia memang belum berkompeten, ya memang harus evaluasi diri sendiri untuk pemimpin mudanya. Cuman di sana kalau misalkan emang dia cuma sendiri yang mencalonkan, siapa lagi gitu kan yang mau jadi ketuanya nanti. Jadi ya mending kita bimbing bareng-bareng di sana gitu loh kalau menurut aku ya. Jadi emang ini sih yang jadi masalah dimanapun. Aku juga sering lihat di mana nih orang-orang yang banyak yang ngeluh nih punya kompetensi tinggi juga untuk menjadi pemimpin, cuman dia cuma ngeluh aja gitu. Maksudnya kenapa harus dia sih pemimpin muda atau gimana, tapi dia nggak take an action. Itu kan agak aneh dan agak menyebalkan sih kalau misalkan dibilang. Cuman ya gitu, pokoknya kalau misalkan ada kondisi seperti ini, aku bisa saran sih untuk kakak-kakak atau yang sama kayak angkatan aku nih, kita punya adik tingkat, ya kita bimbing gitu dia untuk menjadi lebih baik. Karena emang kayaknya satu kunci untuk kita bisa berhubungan dengan baik, yaitu dengan ngobrol dan komunikasi aja sama dia. Kalau misalkan ada salah bisa dibenerin gitu loh, maksud aku gitu. Oke, berarti harusnya itu kesadaran dari yang tidak berani untuk mencalonkan padahal dia lebih tua gitu ya Kang. Iya, mungkin gitu ya. Mengajari kali ya. Iya, harusnya emang harus membimbing sih ya. Iya, gitu. Bener. Oke. Lanjut kali ya Kang. Nih menurut Kang Arya, kalau misalnya ada individu misalnya dipercaya sama orang untuk menjadi pemimpin, dia udah dipercaya mungkin entah karena pengalamannya, karena track recordnya kayak gimana, terus misalnya emang dia saat memimpin bagus, tapi pas dia dipercayakan sebagai pemimpin, dia tuh nggak ngejalanin tugasnya gitu Kang. Nah itu menurut Kang Arya kayak gimana tuh? Nah itu dia tuh yang menjadi PR. Misalkan ada pemimpin yang udah dipercaya tapi nggak ngelaksanain, itu bakal pertimbangannya yang pertama, kita nggak usah jauh-jauh sama Allah. Ya itu pasti akan dipertanggungjawabkan. Yang kedua, teman-teman yang lain kalau misalkan ngeliat dia juga udah jelek aja gitu, misalkan ya dia emang tidak mumpuni dan tidak kompeten untuk menjalankan kebutuhan. Tapi balik lagi, di sana pasti ada faktor-faktornya. Kita harus coba menelaah ya, sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang akademis, kita harus tahu kenapa alasannya gitu. Kalau memang alasannya karena udah malas, ada dimotivasi juga di sana, ya untuk apa kita pertahankan pemimpin itu? Ya sikap kita harusnya emang harus cari pemimpin yang baru gitu. Ya dengan musyawarah bersama sih harusnya gitu. Gitu sih. Kalau dari Farah sendiri gimana tuh? Kalau misalkan ada pemimpin nih, misalnya siapa Menteri KPSDM? Kang Bowo. Kang Bowo, shout out ya Kang Bowo. Misalkan Kang Bowo ngilang, kalau dari kamu Farah, kamu bakalan gimana sebagai staffnya?
Kalau aku sih pasti aku nanya-nanya dulu ya, kayak nyari-nyari dulu kemarin sih Kang Bowo gitu, bukannya ngurusin staffnya gitu malah hilang kan. Tapi ya gimana caranya, aku sih utamain komunikasi. Pasti kalau misalnya komunikasinya udah lancar, pasti kedepannya juga lancar-lancar aja gitu. Bener. Oke, Bowo nih disimpan nih jawabannya, lu jangan ngilang lu, ntar jelek deh. Nggak, kalem Bowo bagus, sama Maulani mantap. Kang Pius juga. Lanjut. Oke. Aku lanjut ya Kang. Ya. Nah, gimana sih menurut Kang Arya kondisi organisasi, perbedaan kondisi organisasi kalau misalnya dipimpin sama pimpinan yang lebih muda atau yang lebih tua gitu? Mungkin perbedaannya apa gitu? Oke. Aku coba ini ya, ambil contoh. Tapi kayak aku belum pernah dipimpin sama yang sangkat. Kayak pernah ya. Waktu aku tuh ambil contoh ya, misalkan ya, dipimpin sama yang lebih tua itu menurut aku lebih bisa diayomin sih. Jadi dia yang mengayomi kita gitu. Jadi aku juga bisa dapat hal yang lebih dari mereka. Gimana cara mereka memimpin. Misalkan dulu menteri aku tuh Kang Awit yang dulu jadi ketua BEM Kema FEB. Terus ya aku sering gitu sharing sama dia. Dan aku dapat banyak banget insight yang bener-bener aku nggak tahu. Misalkan kayak kuliah offline dan lain-lain. Jadi emang kalau sama pemimpin yang lebih tua, menurut aku lebih banyak insight yang bisa didapat. Kalau dari pandangan aku sendiri, dulu kan aku juga dipercaya jadi Menteri Akademik dan Prestasi. Aku dan staf-staf aku tuh seangkatan. Aku merasa waktu itu emang belum adanya kayak transfer knowledge yang cukup dari aku ke mereka gitu. Jadi aku tuh memanfaatkan orang lain untuk melaksanakan hal itu. Misalkan dengan kita ngundang misalkan Kang Awit gitu ke forum, ke rapat kita gitu untuk ngobrol atau segala macamnya gitu. Atau dari tes HT dulu menko aku. Iya, dia juga sering gitu ngobrol-ngobrol. Jadi aku memanfaatkan hal-hal itu karena yang menurut aku di sana memang aku belum berkompeten untuk menyampaikan materi-materi yang harus disampaikan sama kakak tingkat gitulah. Jadi emang itu dinamikanya memang ada. Cuman yang jelas jadi pemimpin muda atau pemimpin yang lebih tua, menurut aku kesempatannya itu sama aja gitu. Jadi ya di mana pemimpin muda emang mau belajar ataupun pemimpin yang lebih tua juga mau belajar, ya di sana akan ada program atau aktivitas yang bermanfaat untuk masyarakat gitulah menurut aku. Oke, berarti perbedaannya mungkin kalau misalnya yang lebih tua karena dia udah lebih lama kali ya, jadi pengalamannya lebih banyak, lebih tahu banyak hal daripada yang lebih muda gitu. Setuju. Kali ya Kang. Oke, ada lagi nih Kang pertanyaannya. Boleh. Kan sekarang tuh lagi ramai banget nih Kang, krisis SDM. Oh ya, itu menarik tuh. Nah, krisis SDM yang terjadi di organisasi. Nah, menurut Kang Arya itu krisis SDM yang terjadi itu bener gak sih karena kesalahan proses seleksi yang kurang ketat? Jadinya tuh banyak individu yang gak kompeten tapi mendapatkan sebuah jabatan gitu. Oke. Kalau menurut aku sendiri itu bukan kalau dari aku ya, bukan dari proses seleksinya, tapi dari kemauan orang-orangnya gitu, dari kemauan orang-orangnya. Kalau aku sebelum masuk organisasi pasti tarik benang merah. Kira-kira aku mau ngapain di sana? Benefitnya apa? Terus apa yang ya benefitnya apa? Maksudnya yang aku dapetin itu apa? Apakah berbentuk uang, materi, uang sama materi sama aja, atau emang dapatnya relasi gitu. Nah itu. Kalau yang aku lihat di FEB Unpad ya, kebanyakan teman-teman FEB Unpad itu udah tertarik untuk magang di tingkat 3. Misalkan sekarang angkatan 2019 lah ya. Menurut aku ya itu, maksudnya itu hal yang wajar, udah money oriented. Apalagi udah ada yang namanya MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu kan ada program magangnya, ada program IISMA. IISMA kita didanain 100 juta setahu aku, 100 juta satu orang sama negara. Siapa yang tak tergiur gitu kan? Bener-bener, kan? Siapa yang nggak tergiur? Iya betul. Jadi ya itu terus misal kayak kampus Merdeka apa lagi sih tadi selain IISMA? Ada kampus mengajar juga lah, pokoknya itulah pokoknya. Ada magang juga dibayar benefitnya kan? Bener. Nah itu.
Sedangkan kalau kalian ikut organisasi, kalian dapat apa coba? Coba Farah dapat apa? Misalkan mau organisasi, kamu mau apa? Kalau aku sih pertama sih dapat relasi pasti ya. Terus banyak banget kayak insight-insight yang aku dapat misalnya dari proker-proker yang aku kerjain. Aku tuh jadi tahu kalau misalnya ternyata di organisasi tuh kayak gini. Karena kan aku sebelumnya tuh belum pernah ikut organisasi kan, Kang. Jadi kayak ternyata tuh organisasi tuh ngasih banyak banget pengalaman buat aku, soft skill buat aku, dari mulai kayak cara komunikasi yang benar gitu, terus cara ngurus maksudnya manajemen waktu kayak gitu-gitu, banyak banget sih, Kang. Iya. Kayak gitu. Ya benar, Farah, mantap banget jawabannya. Jadi emang banyak lah ya kita yang dapetin. Cuman di sini kan kalau yang aku lihat mereka memetakan hal-hal itu ketika sudah 2 tahun di organisasi, misalkan dia udah dapetin hal itu, ya udah dia akhirnya berpaling ke yang lebih beneficial, yang belum dia dapatkan. Ya menurut aku itu sih. Jadi emang ada dinamikanya. Yang pertama yang tadi, banyak yang mau internship, ada banyak juga yang mau dapat bayaran, pengalaman bekerja. Terus yang kedua memang dari orangnya emang udah nggak mau gitu untuk ikutan organisasi lagi dengan beberapa hal. Ya ini menurut aku juga jadi PR besar lah untuk ketua-ketua organisasi yang lain untuk memamerkan atau mempromosikan lagi organisasinya biar banyak peminatnya. Jadi ini juga jadi bahasan pokok utama ini, correct me if I'm wrong ya, kakak-kakak BEM Unpad, teman-teman ketua BEM yang fakultas yang lain. Ini juga jadi satu bahasan. Mereka tuh lagi krisis SDM dan banyak banget alasan-alasan yang memang yang tadi aku bilang, lebih tertarik lebih tertarik jadi ikutan magang. Terus ikutan ISMA, dan ini menurut aku juga jadi PR Kemendikbudristek ya. Kemendikbudristek ini untuk ngekaji lagi, karena harusnya ikut organisasi kan itu salah satu tridharma perguruan tinggi ya. Iya benar kan. Tridharma perguruan tinggi itu pendidikan, terus yang kedua itu pengembangan dan penelitian, dan yang ketiga pengabdian ke masyarakat. Nah di organisasi kita dapat pengabdian ke masyarakat. Kita tuh dapat itu tuh, pengabdian kemasyarakatan. Jadi nilai itu kemana kalau misalkan ada program seperti ini? Dan Nadiem Makarim, setahu aku ya, Pak Nadiem itu udah bilang kalau misalkan kalau ikutan organisasi, kalau dia yang jadi rektor ya, dia mau konversi itu sebagai 3 SKS. Nah di Unpad nih lagi direncanakan gitu sama rektorat, cuman belum tahu nih kabarnya seperti apa. Semoga Ibu Rektor nonton, Bu, tolong Bu dikaji lagi. Ayo dong dicepat-cepat nih biar banyak yang mau ikutan organisasi. Karena itu tadi tridharma perguruan tinggi yang harus kita junjung tinggi gitu loh, Far. Jadi emang menurut aku nilai-nilai itu udah hilang sehingga timbullah krisis SDM gitu. Jadi saingan kita tuh bukan sama minat mereka emang. Cuman di situ ada juga saingan kita tuh sama Kemendikbudristek yang bikin program MBKM gitu sih. Jadi agak gimana gitu ya? Iya, menurut aku gitu sih. Iya. Oke, itu tadi aku juga mau namain deh kriteria pemimpin tadi. Kayaknya aku belibetan ya. Yang poin 2 tadi yang menurut aku harus ulangin nih. Iya, boleh kamu boleh. Nanti boleh di-cut misalkan mau ditaruh di poin nomor 2. Oke, yang pertama itu mengayomi anggotanya, mengayomi yang memilih dia. Kayak misalkan masyarakat, kalau dari aku kan wakil ketua BEM FEB berarti melayani Kema FEB dengan baik gitu. Menerima kritikannya, sarannya, apresiasinya, aspirasinya dan lain-lain. Terus yang kedua, ya dia bisa jadi retorika yang bagus gitu. Dia bisa meretorasikan orang kata-katanya dan program-programnya dengan baik ke Kema FEB Unpad. Terus yang ketiga itu dia jadi penulis yang ulung. Jadi dia bisa nulis yang benar-benar bikin orang-orang tuh tercengang. Kan kayak misalkan Fawaz sekarang kan dia pintar nulis tuh karena dia dulu di Kastrat. Ya itu juga menurut aku jadi salah satu kriteria yang baik gitu untuk seorang pemimpin. Terus yang keempat pastinya bertanggung jawab. Ini jawaban yang klise, cuman emang kita sebagai pemimpin harus bertanggung jawab, ya nggak sih? Iya benar banget. Terus yang kelima itu responsif. Udah itu aja. Responsif ini maksud aku adalah dia mengimplementasikan
program kerjanya ini dengan bagus gitu. Misalkan ada orang yang bertanya ini tentang program kerja yang kurang baik, dia juga responsif gitu dengan respon yang diberikan. Jadi sarannya gitu Kang. ya menurut aku emang harus seperti itu sih kalau pemimpin yang baik gitu sih. Oke, makasih banget nih Kang. Jawabannya tadi sangat lengkap ya, melengkapi jawaban yang awal gitu ya Kang ya. Kayaknya gue banyak napas deh. Terus apa lagi nih Far? Kita mau bahas apa lagi? Ini ada lagi nih Kang. Ya. Sebelum Kang Arya jadi Wakabem nih, banyak banget kan yang mau naik juga jadi Wakabem. Nah itu tuh banyak banget kayak apa sih, ada namanya FEB Julid, terus ada juga kayak ya pokoknya yang berkontroversi lah gitu kan. Nah itu pendapat dari Kang Arya sendiri tuh kayak gimana sih Kang? Oke, thank you Farah udah mau ngangkat ini juga, sekaligus aku memberikan pandangan dengan teman-teman aku yang ada di FEB itu FEB kritis lah ya kita itu bukan FEB itu ya, FEB kritis. Oke. Memang kita harus jawabnya seperti itu. Terus kalau menurut aku sendiri itu salah satu dinamika politik ya. Kalau dari teman-teman aku bilangnya iya BEM itu ya miniatur negara gitu. Dimana di situ pasti ada yang nggak suka, terus ada dinamika politiknya kayak negara aja gitu. Cuman bedanya kita nggak dibayar gitu kan, kita volunteer sebagai pelayan masyarakat. Tapi di sisi lain juga bagus gitu, ada yang kritisi. Contohnya misal kayak kemarin aku sama Kang Fawas itu pengen bikin Kementerian Perlindungan Mahasiswa. Di FEB kritis itu ada yang bilang kalau misalkan ya itu belum cocok lah untuk ditaruh. Dan menurut aku sama Kang Fawas setelah dikaji lagi memang betul. Yang pertama SDM dan lain-lain. Jadi emang aku hapus. Nah itu kenapa ada dan kenapa nggak harus ada? Karena kasihan yang bikin nanti dapat dosa jariah, misalkan yang disampaikan fitnah terus kan. Iya, bener-bener. Tapi untungnya di sana ada juga yang kritis. Ya aku nggak bisa marah sih sama hal itu. Cuman agak kecewa aja. Karena gimana ya? Ini kan tingkat FEB ya. Iya. Teman-teman aku juga setahu aku yang oposisi. Cuman di sana karena ada teman-teman dekat yang memang sedekat itu sama aku sendiri, ya aku agak kecewa aja. Cuman ya nggak apa-apa, di situ kita memang belajar, yang namanya belajar ya semoga nanti bisa dikuatkan lagi ke depannya kalau misalkan ada badai. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah peduli banget. Ya ini ya, mereka tuh bikin itu karena peduli. Pastinya awalnya peduli sama BMFEB. Iya benar. Jadi aku mau terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah bikin ruang itu, sehingga nantinya kita juga berhati-hati untuk ngambil langkah, terus juga kita bisa lebih teliti untuk berperilaku ke depannya gitu sih kalau menurut aku. Oke, berarti kalau bisa di depannya aja biar kita sama-sama bisa sharing gitu ya Kang ya. Jadi jangan ngomongin aja gitu ya Kang ya. Iya betul, kalau bisa kita diskusi. Iya benar. Lebih enak kita diskursus secara langsung kayak begini nih. Iya. Kan lebih enak ya. Iya, jadi nanti misalkan kayak gini, misalkan kalian mau nanya nih, misalkan aku nanya Farah ketua BEM misalkan. Farah, kenapa sih ada ini kapan kasus kekerasan seksual bisa hilang di FEB Unpad? Kamu bakal jawab kan? Iya benar. Iya, jadi kamu bakal jawab dan videonya bisa langsung dikirim gitu ke FEB kritis itu. Iya benar. Jadi kan ya udah, jadi emang udah clear di sana kan sampai di sana. Betul. Gitu sih kalau menurut aku ya. Iya ya. Berarti harusnya dikomunikasiin aja gitu ya. Betul. Biar clear gitu ya Kang ya. Betul. Oke. Oh iya satu lagi. Dan sebenarnya ini aku pakai jaket juga, ini kan sebagai rumah aku ya. Oh iya. Okay. Nah teman-teman aku di Ekis 420 tuh mendukung aku banget waktu itu. Jadi mereka ngerangkul aku lah. Misalkan kan ada teman-teman juga tuh yang itu lu nggak apa-apa yuk. Kan mereka manggil aku Wahyu tuh. Lu nggak apa-apa yuk ada ruang-ruang kayak gitu FEB kritis. Ya nggak masalah gitu kalau menurut aku sih, cuman ya yang tadi jawaban aku ya agak kecewa aja gitu, di sana banyak teman-teman juga. Nah, jadi shout out untuk Ekis 420 dan teman-teman adik-adik aku di Ekis 421 yang turut membantu mental saya untuk menjadi lebih baik gitu. Ya kemarin emang banyak sih yang harus kita pelajarin dan emang ini hal yang lumayan baru buat aku. Ya thank you Ekis 420, Ekis 421, I love Ekis 4. Rumahku banget. Oke, mantap banget nih. Ya. Ekis Pride banget gitu ya Kang ya. Ekis Pride. Oke. Boleh nih Kang, sebelum kita tutup podcast ya, ada gak sih closing statement dari Kang Arya? Boleh mungkin? Oke. Sebelumnya aku mau disclaimer dulu, kalau misalkan jawaban-jawaban aku tadi mungkin ada yang salah atau yang memang kurang berkenan, aku minta maaf karena emang itu dari pandangan aku sendiri.
Terus untuk kalian para maba-maba atau yang mau jadi pemimpin tapi nganggep mereka masih muda, jadi gak terlalu berkompeten, stop untuk mikir seperti itu. Coba aja dulu bikin rencana yang terarah dan yakinin teman-teman kalian tuh milih kalian nanti misalkan mau mimpin gitu. Jadi gak usah takut karena memang umur itu sekadar umur aja. Masalah ini apa nih, kepala? Bukan. Masalah ini masalah pikiran dan masalah hati. Kalian berperilaku sebagai pemimpin itu kalian sendiri nanti yang menentukan. Jadi nggak usah takut untuk dengerin omongan orang lain karena emang omongan orang lain itu harus didengerin. Cuman kan kita bisa punya hak untuk tidak mendengarkan atau mendengarkan gitu teman-teman. Jadi menurut aku jangan takut untuk melangkah. Kalian teman-teman yang mau jadi pemimpin, mau pemimpin tua, mau pemimpin lebih muda. Jadi ya nggak ada masalahnya sama umur. Begitu sih kalau dari aku. Dan shout out dulu buat jurusan aku Hex 4, buat teman-teman BMKM FEB 4 KPSDM udah mau dukung lagi, mau ngundang aku di podcast ini, apalagi bicarain tentang pemimpin muda. Aku merasa honorable banget. Semoga nantinya akan ada diskusi-diskusi lainnya di KPSDM mengenai kaderisasi dan semoga FEB 4 bisa mengatasi krisis SDM nanti ke depannya. Begitu sih. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Oke, aku ngewakilin KPSDM mau bilang terima kasih sama Kak Arya karena udah luangin waktunya hari ini buat jadi pembicara podcast pada hari ini. Terus aku juga minta maaf kalau misalnya ada salah kata, kurang lebihnya juga mohon maaf. Aku izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus teman-teman semua. Dadah. Dadah semua.